Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, sampailah kita pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-12. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan catatan-catatan kecil di akhir retret kita. Marilah kita dengarkan bersama dari Markus bab 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara saudari-saudariku yang terkasih, di awal retret kita sudah melihat bagaimana kelelahan-kelelahan yang kita alami. Kelelahan fisik, kelelahan psikologis, kelelahan moral, dan kelelahan spiritual. Dan kita mau beristirahat bersama dengan Yesus. Yesus mengundang kita semua untuk beristirahat bersama dengan Dia. Marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Suatu undangan yang sangat manusiawi, karena Yesus memahami apa yang kita butuhkan. Dan juga sangat ilahi, karena kita istirahat bersama dengan Dia. Dan sepanjang retret kita sudah merenungkan bersama aspek-aspek penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dan sebagai religius. Kita sudah merenungkan bersama-sama berkenaan dengan 3 kebajikan teologal, iman, harap, dan kasih. Kita juga sudah merenungkan bersama berkenaan dengan 3 nasihat Injili, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dan 3 pilar penting kehidupan kita sebagai religius, yaitu doa, persaudaraan, dan kerasulan. Dan kita mencoba melihat semuanya itu dalam kaitan dengan pribadi Santo Yosef, yang sungguh menjadi teladan kita untuk menghayati aspek-aspek penting itu dalam kehidupan kita, dalam komunitas, dan karya kerasulan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, di akhir perjumpaan kita bersama ini, saya mengajak kita semua untuk melihat beberapa catatan kecil yang barangkali bisa berguna di dalam perjalanan siara hidup dan panggilan kita. Pertama-tama kita perlu sadari bahwa retret kita akan berakhir, tetapi hidup kita sebagai religius akan kita lanjutkan. Retret akan berakhir, tetapi hidup kita untuk menghayati panggilan kita sebagai religius, sebagai seorang suster dalam tarekat PRR akan kita lanjutkan. Kebersamaan kita dalam hari-hari ini, dalam retret bersama akan kita tutup, tetapi komunikasi di antara kita tentu masih tetap terjalin. Oleh karena itu, perjumpaan kita bersama atau dalam renungan terakhir ini, saya ingin menyampaikan 1-2 catatan kecil untuk kita perhatikan. Dalam pertemuan pertama, renungan pembukaan, kita sudah melihat bersama beberapa aspek penting kelelahan yang kita alami, fisik, psikologis, moral, dan rohani. Semoga hari-hari retret kita ini, ketika kita beristirahat bersama Yesus, kita menemukan kekuatan kembali untuk berjalan, mengikuti Dia, dan melayani sesama. Oleh karena itu, pertama-tama adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita masing-masing. Mengapa menjadi sebuah tanggung jawab? Sebuah retret betapapun indah dan bagusnya, tidak banyak faedahnya
jika kita tidak upayakan untuk dipraktekkan. Sebuah retret betapapun indah dan bagusnya, tidak banyak faedahnya, tidak banyak manfaatnya jika kita tidak mengupayakan itu untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Sebuah retret kendati diberikan oleh seorang pemberi retret yang handal dan luar biasa, juga tidak banyak artinya jika para peserta retret tidak berjuang untuk menghayati pesan-pesan yang disampaikan dalam kehidupan. Teristimewa upaya pertobatan dan pembaharuan kehidupan kita. Retret juga bukan hanya untuk didengar dan dicatat, tetapi dilaksanakan dalam perjalanan hidup dan panggilan kita selanjutnya. Kita bisa mendengar dan mencatatnya, itu suatu hal yang bagus dan baik. Sebagai kesempatan supaya suatu saat kita bisa melihatnya kembali, mengingatkan kita apa yang seharusnya kita jalankan dalam perjalanan hidup siara panggilan kita. Retret akan berbuah kalau semua yang disampaikan dan segala yang kita dengar itu betul-betul membuat kita tersentak dan bertobat. Sehingga retret itu menjadi sebuah pengalaman akan Allah yang mengubah dan membaharui kehidupan kita. Retret sekali lagi akan berbuah kalau kita sungguh-sungguh mau membaharui kehidupan kita. Maka sebuah retret menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami Allah yang mengubah kita. Dalam retret kita mengalami Allah yang mau membaharui kehidupan kita. Tentu itu mengalir dari cintanya yang begitu besar, yang mau menyelamatkan dan membawa kita kepada tujuan indah panggilan kita, persatuan dengan dirinya. Retret itu bermutu bukan pada hebatnya apa yang diuraikan, tapi pada keterbukaan hati kita, membuat para peserta retret itu bertumbuh dalam iman, kuat dalam hidup rohaninya. Sekali lagi, mutu sebuah retret tidak terletak pertama-tama pada hebatnya apa yang diuraikan atau bahan yang disampaikan, tapi justru dari keterbukaan kita akan karya roh di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya juga retret menjadi sebuah kesempatan pengalaman akan Allah yang menyelamatkan, kesempatan untuk mengalami Allah yang menguatkan hidup dan panggilan kita. Inilah tanggung jawab kita, para suster saudari-saudariku yang terkasih, tanggung jawab kita. Sangat menarik kata tanggung jawab. Dalam bahasa Latin itu responsibilitatis. Atau dalam bahasa Inggris responsibility. Sesungguhnya kata tersebut khususnya dalam bahasa Inggris responsibility sesungguhnya terdiri dari dua kata response dan ability. Response artinya menjawab atau menanggapi. Ability artinya kemampuan atau kesanggupan. Itu berarti tanggung jawab, berarti kemampuan kita untuk menjawab, kesanggupan kita untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri melalui antara lain pemberi retret kita selama hari-hari ini secara khusus, atau juga dalam percakapan kita dengan sesama suster, membagikan pengalaman selama hari-hari retret kita, atau perjumpaan dengan orang lain dalam perjalanan selanjutnya, mengingatkan kita berkenaan dengan aspek-aspek penting kehidupan kita sebagai religius. Menjawab panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk bertumbuh dalam iman. Retret hari-hari ini sungguh membantu kita.
inilah tanggung jawab kita, kesanggupan untuk menjawab, kemampuan untuk menanggapi. Poin yang berikutnya adalah dengan segala kerendahan hati. Untuk bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, butuh sebuah kerendahan hati. Kita akan memiliki kemampuan untuk menjawab, kesanggupan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Tuhan. Butuh sebuah kerendahan hati. Dengan segala kerendahan hati kita mau bertobat. Dengan segala kerendahan hati kita mau membaharui diri. Dengan segala kerendahan hati kita mau bertumbuh di dalam iman, harap dan kasih. Mau bertumbuh di dalam hidup rohani, dalam panggilan kebiaraan kita. Dan sangat menarik untuk kita simak para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, kerendahan hati dalam bahasa Latin humilitas, humilitatis, atau dalam bahasa Inggris humble atau humility. Akar katanya sama, baik dalam bahasa Latin maupun bahasa Inggris, yaitu humus. Kalau kita mendengar kata humus, itu merujuk kepada tanah yang subur. Humus dalam dunia pertanian, tanah yang subur. Oleh karena itu, kerendahan hati menunjukkan kepada kita lahan hati kita yang subur. Lahan hati yang subur bagi benih iman, benih firman Tuhan untuk bertumbuh, menghasilkan buah yang melimpah, benih panggilan bertumbuh subur untuk mencintai Allah dan sesama dalam siara kehidupan dan panggilan kita. Oleh karena itu, mari kita menanggapi apa yang menjadi refleksi hal-hal penting selama hari-hari retret kita ini dengan penuh kerendahan hati, membiarkan segala sesuatu yang ditanamkan itu bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Orang yang demikian bukanlah benih yang jatuh di pinggir jalan, yang dangkal hatinya. Orang yang lahan hatinya subur bukan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang keras hatinya, atau di semak-semak duri, yaitu yang mendua hati. Hanya orang yang rendah hati, lahan hatinya subur. Semoga retret kali ini ditaburkan dalam lahan hati yang subur, karena sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk membuka diri, merenungkan, merefleksikan apa yang menjadi hal-hal penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam kesederhanaan. Untuk menjalankan tanggung jawab tadi dengan baik, untuk hidup dalam kesederhanaan yang sungguh dibutuhkan, maka untuk menjalin tanggung jawab tadi, maka kesederhanaan hidup sungguh dibutuhkan. Kesederhanaan dalam kehidupan kita. Kesederhanaan itu dalam bahasa Latin artinya simplicitas, simplex. Ada dalam bahasa Inggris simplicity atau simple. Artinya simplex, simple, hanya satu lapis. Orang yang sederhana itu orang yang mudah didekati dan juga mendekati orang lain. Orang yang sederhana, simplex, simple, orang yang sederhana itu mudah didekati. Dan juga sebaliknya, mudah mendekati orang lain. Ia polos apa adanya. Dengan sikap yang demikian dalam kesederhanaan, orang yang sederhana itu lebih mudah untuk membaharui dirinya. Kesiapsediaan untuk bertobat, dan dengan sendirinya pula ia akan terus bertumbuh dalam hidup rohani, bertambah matang dalam iman dan panggilannya. Orang yang sederhana, orang yang mudah didekati, juga mudah mendekati. Ia selalu terbuka untuk berubah, selalu terbuka untuk membaharui diri, sehingga ia sungguh berkembang dalam hidup
panggilan hidup rohaninya. Berikutnya adalah penuh kesetiaan. Dalam perjalanan waktu kita juga sadari selalu saja ada godaan, ada tantangan yang kita hadapi. Orang yang semakin bertumbuh dalam iman dan hidup rohani, orang yang semakin bertumbuh dalam panggilan, setan dan kuasa kejahatan akan terus berupaya juga untuk membuatnya semakin mundur dalam jalan yang ditempuhnya. Itulah sebabnya para suster saudari-saudariku yang terkasih, kesetiaan itu sungguh dibutuhkan dalam menjalankan latihan rohani dan upaya-upaya lain dalam membangun iman dan panggilan kita. Kesetiaan itu sungguh dibutuhkan dalam menjalankan latihan-latihan rohani dan upaya-upaya lain dalam membangun iman dan panggilan. Sangat menarik untuk kita simak bahwa iman dan kesetiaan itu berkaitan satu sama lain atau bergandengan satu sama lain. Hal itu nyata jelas dari kata yang dipakai untuk iman dan setia, dekat satu sama lain. Dalam bahasa Latin untuk iman itu fides, sedangkan setia fidelis. Atau dalam bahasa Inggris, iman itu faith, sedangkan setia faithful. Orang yang beriman menunjukkan kualitas hidupnya dengan kesetiaannya. Dan orang yang setia itu menunjukkan bahwa imannya matang. Kesetiaan dan iman, iman dan kesetiaan. Orang yang mau bertumbuh dalam iman, ia juga semestinya adalah orang yang mau berjuang untuk tetap setia. Dan orang yang dikatakan setia, ia juga mau menghayati imannya secara makin mendalam. Berikutnya dalam ketulusan. Santo Yosef dikenal sebagai orang yang tulus hati. Matius bab 1 ayat 19. Ia melaksanakan semuanya apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam sebuah ketulusan hati. Mulai dengan keputusan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sampai dengan saat terakhir bersama Maria menemukan Yesus di bait suci. Ketulusan hati itulah membuat kehadiran Yosef yang tanpa kata malah memberi solusi. Sekali lagi, Santo Yosef yang dikenal sebagai orang yang tulus hati. Dan hal itu terjadi mulai dengan keputusan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, yang diingatkan oleh malaikat Tuhan supaya dia jangan takut, sampai dengan saat terakhir bersama Maria yang mencari dan kemudian menemukan Yesus di bait suci. Ketulusan hati Santo Yosef itulah membuat kehadirannya yang tanpa kata malah memberi solusi. Tidak banyak kata, tapi tindakan konkretnya sungguh solutif, memberikan jalan keluar, bukan hanya dulu, tetapi hingga saat ini. Sungguh sangat indah apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di dalam surat apostoliknya Patris Corde. Ia mengungkapkan bahwa setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yosef laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki dalam kehadiran sehari-hari. Laki-laki dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi. Seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Santo Yosef mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan penghargaan ditujukan
kepada mereka semua. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya ini, Patris Corde. Setiap orang dapat menemukan dalam diri santo ini. Barangkali laki-laki yang kurang atau tidak diperhatikan, laki-laki dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi, tapi seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Dalam konstitusi PRR, Santo Yosef juga dijadikan sebagai salah satu pelindung kongregasi. Konstitusi nomor 175, paragraf 1D. Sangat menarik untuk kita simak bahwa seorang kudus yang kita jadikan pelindung, bukan hanya sekedar kita mencari perlindungan padanya, mohon doa darinya, dan menjawab kebutuhan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan pengantaraannya. Tapi lebih jauh dari itu, sebetulnya kita juga diundang untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan melalui Santo Yosef. Kita juga diundang untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan melalui Santo Yosef. Selain itu, para suster, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga ditantang untuk belajar dari Santo Yosef bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Kristus, dan sebagai religius. Dari Santo Yosef kita bisa belajar bagaimana hidup sebagai orang beriman, bagaimana hidup sebagai murid Kristus, dan sebagai religius. Dan selama hari-hari retret kita, selama hari-hari ini kita sudah belajar dari Santo Yosef bagaimana beriman, bagaimana berharap, bagaimana mencintai, bagaimana hidup dalam kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, bagaimana hidup dalam doa, dalam persaudaraan dan pelayanan, dan akhirnya dalam kerja. Tidak banyak kisah tentang Santo Yosef dalam Injil, tapi apa yang sedikit itu sesuai dengan karakternya yang banyak diam itu, dia telah mengatakan secukupnya apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Sekali lagi, tidak banyak kisah tentang Santo Yosef di dalam Injil, tapi apa yang sedikit itu dengan karakternya yang banyak diam itu, dia telah mengajarkan kita banyak, dan dia telah mengatakan secukupnya apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde. Dengan sebuah hati Bapa, yakni bagaimana Yosef mengasihi Yesus, yang oleh keempat Injil disebut sebagai anak Yosef. Dengan sebuah hati Bapa, yakni bagaimana Yosef mengasihi Yesus, yang oleh keempat Injil disebut sebagai anak Yosef. Dua penginjil yang telah menyoroti tokoh ini, Matius dan Lukas, menceritakan sedikit, namun cukup untuk menjelaskan Bapa seperti apakah dirinya dan misi yang dipercayakan kepadanya oleh Allah Sang Penyelenggara. Berikutnya, chosen people, umat terpilih, kaum pilihan. Bila hal-hal di atas tadi bisa kita jalankan dengan baik, dan bila kita dengan penuh tanggung jawab, dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dalam ketulusan hati, sebagaimana halnya Bapak Yosef dalam membangun semangat pertobatan dan mengusahakan pertumbuhan hidup rohani, pertambahan iman, kita menjadi chosen people. Kita menjadi orang-orang pilihan, kita menjadi kaum pilihan Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini.
Itulah sebabnya kita harus menjauhkan diri dari hati yang beku, orang-orang yang tidak terbuka hatinya, frozen people. Kita menyadari bahwa kita ini adalah kaum pilihan Allah. Orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, ambil bagian dalam karya perutusan, misi Yesus di tengah dunia, untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan di tengah umat dan di tengah gerejanya. Selanjutnya STTB. Para suster saudari-saudariku yang terkasih, para murid pertama Yesus, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, yang adalah para nelayan, para penangkap ikan, adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang pertama yang dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Yesus seringkali melibatkan 3 dari mereka untuk ambil bagian dalam saat-saat penting kehidupannya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dengan latar belakang hidup mereka sebagai nelayan, mereka sudah terlatih secara alamiah, secara natural, terseleksi secara alamiah sebagai murid-murid pilihan. Dengan latar belakang hidup mereka sebagai nelayan, penangkap ikan, mereka sudah terlatih secara alamiah, terseleksi secara natural, bagaimana menjadi murid-murid pilihan Yesus. Sekurang-kurangnya ada 4 keutamaan yang dimiliki oleh keempat murid Yesus. Yang pertama, dengan latar belakang hidup mereka sebagai nelayan itu, sehingga menjadikan mereka orang-orang pilihan. Pertama, sabar. Sebagaimana seorang nelayan harus sabar menanti hasil, demikian juga seorang murid Yesus. Nelayan ketika dia menebarkan jala, ia harus menunggu dengan sabar sebelum akhirnya jala itu ditarik atau diangkat. Dia tidak serta-merta menebarkan jala kemudian segera mengangkatnya. Tidak. Seorang nelayan yang baik tahu harus menebar jala dan bagaimana kemudian mengangkatnya. Ia harus sabar. Demikian pun kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang pilihan Allah, harus belajar sabar. Belajar sabar itu juga belajar menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan kita tahu dalam iman, waktunya Tuhan selalu yang terbaik untuk kepentingan dan kebahagiaan kita. Keutamaan kedua seorang nelayan pilihan Allah adalah tabah. Seorang nelayan, seorang penangkap ikan biasanya seorang yang tabah, siap menerima kenyataan bila hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan harapan. Itulah juga semestinya hidup seorang pilihan Allah. Apa yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Kita belajar dari seorang nelayan. Mungkin pada waktu menangkap ikan dia hanya menangkap beberapa ekor ikan, tapi dia terima semuanya itu sebagai bagian dari hidupnya. Kemudian keutamaan yang ketiga, tekun. Seorang nelayan yang sungguh-sungguh nelayan, sebagai seorang penangkap ikan, ditunjukkan dalam ketekunannya. Ia tekun untuk melaut. Dia setiap sore, ia akan pergi melaut, dan besok dini hari dia akan kembali. Ia demikian juga sebagai seorang beriman, harus menekuni iman kita, mempelajari dan mendalaminya, sehingga akhirnya bertumbuh menjadi matang dan menghasilkan buah dalam kesaksian kehidupan kita. Seorang nelayan sekali lagi adalah seorang yang tekun.
Dia tidak dikatakan sebagai nelayan kalau hari ini dia menangkap ikan dan besok dia pergi ke tempat lain untuk bekerja. Ia bukanlah seorang nelayan. Itu hanyalah sambilan, sekedar senang-senang, sekedar hobi. Tapi seorang nelayan yang mata pencaharian nelayan, ia tahu menekuni apa yang menjadi hidupnya. Demikian juga sekali lagi berkait dengan hidup kita sebagai religius, sebagai murid-murid Tuhan. Dalam menghayati panggilan, kita juga harus menekuninya dari hari ke hari dalam jatuh dan bangun, sampai pada akhirnya bertumbuh dalam kematangan sehingga menghasilkan buah dalam kesaksian hidup ini. Kemudian yang terakhir, keutamaan seorang nelayan kaum pilihan Yesus adalah berani. Seorang nelayan juga harus berani menghadapi tantangan alam. Dan tantangan alam seorang pelaut, seorang nelayan berupa angin, badai, dan tentu ombak yang besar. Ia siap menghadapinya. Demikian juga seorang beriman, seorang religius, kita semua siap juga menghadapi badai kehidupan kita. Badai pencobaan dalam hidup ini. Sehingga betul-betul menjadi orang-orang yang teruji. Dan ingatlah, kita akan menjadi orang terpuji kalau kita mampu melewati segala ujian. Kita menjadi terpuji karena teruji. Kita menjadi terpuji karena teruji dalam badai pencobaan kehidupan ini. Iman kita juga supaya kuat dan murni harus diuji terus-menerus dalam perjalanan waktu. Iman kita tentu juga berkaitan dengan panggilan kita, supaya kuat dan murni harus diuji terus-menerus dalam perjalanan waktu. Saat ujian kita harus banyak diam, hening. Saat ujian kita harus banyak diam, saat hening. Untuk mengerjakan bagian kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Selebihnya adalah bagiannya Tuhan di dalam perjalanan siara kehidupan kita. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam siara hidup dan panggilan kita. Paus Fransiskus dalam Patris Corde nomor 2 mengatakan, dan itu mengajarkan kita bahwa di tengah prahara kehidupan kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Terkadang kita ingin mengontrol segalanya, tetapi Dia selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus memiliki keutamaan-keutamaan yang dibutuhkan. Sabar, tabah, tekun, dan berani. STTB dalam kehidupan kita. Dan itu mengajarkan kita bahwa di tengah prahara kehidupan, kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, demikianlah beberapa catatan akhir yang bisa saya berikan dalam hari-hari retret kita. Semoga semuanya ini berguna bagi kita semua dalam perjalanan siara hidup iman dan panggilan kita selanjutnya. Para saudara-saudari sekalian, ada dalam hati dan doa-doa saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita semua. Amin.